bungkusan, betul? Itu namanya berkah rezeki. Berbagai macam makanan ini merupakan rezeki. Itu buat bapak-bapak. Buat saya mah ada khusus, alhamdulillah. Ada apa kagak? Ada apa kagak? Kalau kagak ada, gua tandain di sini. Ustaz, ada yang nanya kenapa itu pakai pecinya tinggi? Nah, ini adalah untuk contoh. Contoh apa? Saya kalau ceramah di mana-mana panitia sibuk nyiapin kardus, alhamdulillah. Panitia sibuk banget nyiapin apa namanya bungkusan. Kadang-kadang ada lengkeng, ya, ada jeruk, ada pisang, enggak masukin. Saya mubadir innal mubadirina kanu ikhwan syayatin, daripada mubadir masukin peci dua gitu. Bohong ini Pak. Yang keduanya, Ustaz mohon maaf bajunya kok kayak begini. Memang saya mubalik antik dan unik. Ya, bukti unik dan antiknya saya dakwah 2007 saya kagak kena lockdown, alhamdulillah. Sampai pagi siang malam ceramah terus. Padahal mah bukan soal itu, saya mah penceramah murah. Ya, itu masalahnya kenapa Iban pada manggil saya itu sebenarnya mah kalau ingin tahu rahasianya mah ya Ustaz, saya lihat di YouTube Ustaz banyak banget sampai ada 200, betul YouTube saya banyak ya, alhamdulillah. Bila ada yang ngomong manggil jaga peti 10 juta 20 juta 30 juta, mohon maaf itu mah betul bagi orang yang punya duit. Tapi kita mah masalah kalau susu, kopi bang. Gua mau udah bosan susu, bosan. Nah, itu tahap pertama. Emang dia mah tahu, panitia mah mubalik mah tahu minumannya dua. Yang pertama susu, yang kedua kopi, betul. Kenapa laki-laki disediain susu? Karena yang namanya laki-laki baru lahir sampai sekarang udah tuanya terus, betul apa kagak? Tapi sebagai laki-laki yang baik saya peringatkan juga, saya kasih tahu ini sepakat juga dengan para istri-istri. Saya sudah ngomong, Ustaz bilangin sama bapak-bapak, bilangin sama laki-laki, nyusu mah boleh di mana saja, tapi salah. Ngopi mah boleh di mana saja, tapi kalau nyusu di rumah, betul. Lanjut ini lanjut sambil nunggu kopinya. Di mana saja Ki? Ini panggung buat apa kagak ini? Alhamdulillah. Kalau hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa ceramah satu di mana-mana saya 1 jam biasanya kalau kondisi masih fit, masih kuat. Ini mah udah capek banget dari siang, ini juga langsung ngebut di Bayur ke sini ya, saya udah lemes banget. Berarti 2 jam ya? Ukuran ceramah itu 1 jam cukup insya Allah. Kalau sampai terjadi saya ceramah 2 jam ukurannya lembur kemana. Ini malam minggu Pak, malam Nesmeo ya, mohon maaf susu atau kopi tolong disiapin untuk patwal. Kadang-kadang patwal nggak dibayar, padahal luar biasa perjuangan patwal, betul. Panitia kadang-kadang itu mohon maaf nunggu mubalik 1 jam 2 jam adanya patwal, waduh janda-janda pada minggir di jalan, semuanya nenek-nenek pada bodal, ngiung, Apika juga gampang saya tadi. Alhamdulillah. Intinya mah kita syukuran dan silaturahmi. Ini acara walimatul ursi apa walimatul hamal judulnya? Dua-duanya. Waduh, pembahasannya mana lama ini Mbak ya? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah itu ibadah apa bukan? Ibadah yang sesuai dengan keinginan kita umat Nabi Muhammad. Ibadah yang paling bikin kita demen, yang paling bikin kita senang itu nikah, betul. Benar apa benar? Bukti kalau nyata bukai kena mata. Mungkin ada bapak-bapak di sini, ada yang udah nikah sekali kagak cukup, ingin nikah 2 kali, betul. 2 kali juga belum cukup, lantaran nikmat 3 kali. 3 kali belum cukup, 4 udah cukup, 4 aja pengkang loh sudah. Mana buktinya nih teman saya yang di depan nikah sampai 9 kali. Alhamdulillah. Kenapa? Nikah itu ibadah ngeunah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya. Kenapa kita menikah? Kita bukan masuk. Betul. Oh enggak mau jadi masuk, kagak nikah kawin tiap malam dia. Sial kali itu ya. Kenapa Ustaz rambutnya gondrong? Rambutnya panjang, kawinnya tiap malam. Kenapa? Dengan banyak kawin kita ya itu nyuburin rambut Pak. Ya. Makanya Bapak yang botak palanya genjot tiap malam. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Bukan keinginan kita Pak, memang udah kudrat kita, memang udah fitrah kita.
taubat. Nikah kalian kepada perempuan yang kau sukai. Boleh 2, boleh 3, boleh kalau adil. Tapi kalau kagak adil mah 1 juga cukup. Kenapa khawatir? Teman saya ini bohong mulu, dosa mulu nih. Ya, kenapa? Karena ngebohong tiap malam. Kan begitu kalau punya istri 2, 3 atau 4. Betul. Apalagi saya Umi syuting ceramah banget. Padahal mah kepada yang muda. Betul. Makanya saya mah cukup istri 1, alhamdulillah. 1 istri saya mah bapak-bapak. Walaupun saya tenar sama di mana-mana jaga petir mah bukti nyata istrinya cuma 1, alhamdulillah. 1 di Pandeglang, 1 di Sumedang, 1 di Tangerang, 1 di Serang. Lanjut. Terus. Ini ngomong-ngomong ikhlas kalau ceramah saya begini ikhlas. Ridho Pak Ridho. Ya kebanyakan para mubalik udah bingung kalau yang harinya laki-laki semua. Gak gimana gua ngegoceknya ya. Tapi insya Allah jangan penting mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau nenek anak kecil, insya Allah semangat. Insya Allah. Kuat tidak ceramah sampai jam 12 kuat. Kuat ini kuat. Alhamdulillah. Lembur. Tanakahu wa tanasalu fa inni mukatirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kalau saya ceramah udah pegang kantong begini tandanya saya nyantai lah. Tapi kalau saya ceramah buru-buru kayak Habib Rizik itu buru-buru. Malam ini saya nyantai soalnya habis di sini saya jadwal ngopi di Imam Ustadz Iban sampai subuh. Ustadz Iban siap kopinya siap? Ya. Mah kalau belum lihat kopi ngomong aja Bang. Lambat nih kopi. Nikah kalian semua perintah dari Allah. Mohon maaf nih ya. Setelah kita nikah, perintah yang kedua watana salu apa? Perbanyak turunan. Alhamdulillah. Perbanyak anak. Usahakan kalau habis nikah kenapa kita perlu digenjot terus? Supaya langsung benih-benih kita nempel sama di istri kita. Insya ada yang malam 7 kali, pagi nyambung lagi, siang nyambung lagi. Enggak apa-apa, ibadah luar biasa. Betul. Benar apa benar? Ay, Masya Allah, kagak muda kagak tuh yang kayak begitu mah demen. Betul. Ini kayaknya ini demen-demen semua nih. Betul. Masya Allah, banyak anak. Kenapa sih kudu banyak anak? Banyak puyeng namanya. Banyak anak, banyak rezeki, betul. Banyak puyeng memang betul juga. Secara matematika kalau nambah anak banyak pengeluaran, betul. Tapi yakinlah kawan-kawanku semua, yakinlah bapak-bapak, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang kumaraya, artinya setiap yang hidup di muka bumi udah ada rezekinya dari Allah. Betul. Mohon maaf, guru saya punya anak 17. Istrinya masih muda, luar biasa. Kagak ada ngalaman yang namanya susah, yang namanya belangsa. Kenapa? Karena ada modal kekuatan manusia yang tidak didapati oleh umat-umat lainnya. Siapa? Nih, atau apa nih? Hati kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya jangan KB. Dia nggak kuat. Anak saya baru 3, alhamdulillah. Baru 3, saya ingin punya anak 27 kalau bisa. Kalau bisa. Umi siap nggak punya anak 11? Siap. Kata dia, boleh nggak ada angkat aja. Ya. Siap punya anak 11? Siap istri saya. Ketika dia menyerah, saya nyari lagi untuk nambah anak. Betul. Gitu baik dulunya udah. Kalau istri kita nggak mau banyak anak ya kita nyari lagi yang punya banyak, yang bisa bikin banyak anak. Masya Allah, tabarakallah, banyak anak, banyak rezeki. Ya. Mana buktinya? Mana faktanya? Tuh kalau lebaran bulan puasa anak kita 12, alhamdulillah. Datang anak kita yang pertama, Abah, saya merantau jauh-jauh ke sini nggak bawa apa-apa dan nggak bisa ngasih apa-apa, cuman bisa ngasih duit pas dibuka 1 juta, alhamdulillah. Yang kedua begitu juga, yang ketiga begitu, dikali 12 anak, 12. Asik kali indah kita. Emaknya nangis. Kata bapaknya, Ma, kenapa? Itu kalau dapat duit nyesel gak punya anak 12. Coba kalau 30 juta. Siap. Betul. Banyak anak, banyak rezeki. Dan mohon maaf banget ya. Kenapa saya mensiarkan supaya anak banyak di mana-mana? Kangjeng Rasul itu, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Saya merasa bangga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil kiamat nanti, kelak di akhirat banyak umat Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad.
Punya anak cuma 2 biji, hampura, yang satu edan, yang satu ketabrak mobil. Masih ada lagi nggak? Ya, Masya Allah. Coba anak 19 mah 10 edan masih ada 9. Masya Allah, tabarakallah. Hikmahnya banyak, anak emang betul banyak rezeki. Ternyata akan aman kita. Pertama dari keributan. Tidak ada tetangga atau orang yang mau melawan sama kita. Contoh Ustaz Ibad anaknya 30. Contoh. Ada orang yang gak demen sama Ustaz Ibad, dia datang ketemu sama RT, lu mau kemana? Gua mau baca Ustaz Ibad. Gua kena sama Ustaz Ibad, ceramah pagi siang malam nyinggung gua mulu katanya. Gua baca, dengerin. Ustaz Ibad mah anaknya 30. Menantu juga 30. 30 sama 30 berapa itu? 60, belum cucunya 99. Modal lu. Benar apa kata? Kelihatannya bercanda tapi ada hikmahnya, ya. Masya Allah. Ada orang yang mau maling masuk ke rumah kita, naik ke atas, kolektor aja, dilihat itu di paha ya, dilihat di atas gitu. Oh, yang mau dimalingin anaknya ada 90 misalnya. Pas dilihat, abang, dia peketa, sampai zikir itu maling, astagfirullah. Nggak ada tobat itu malingnya. Apa yang gua ambil di WC anak, di kamar anak, masa anak mulu, balik lagi itu. Kagak ada kulkas, kagak ada TV. Adanya anak baik, alhamdulillah. Lanjut. Pak kemari lanjut ini. Terus Pak terus. Ini ngomong-ngomong begini kan, jawab yang kompak, kagak ngambek kagak. Jawab nih saya begini, kagak ngambek kagak. Kagak marah kagak. Kagak pundung kagak. Kagak ngampletin kagak. Kagak juga. Ya udahlah. Terima tanggung jawab. Lagian saya mah dan grup santri kalong, dabar dan damba ceramah di mana-mana tidak butuh yang namanya amplop. Ini ngomong baik sudah. Itu mah ngingetin sama Pak Lumari. Saya mah butuh juga doa. Kirain ibu doang yang demen. Ya. Lanjut Pak, lanjut. Karena kehubatana salufa ini mukafir bikumulum memayam. Cuman permasalahannya, puyeng gua banyak anak ya. Kenapa ngurusinnya doang? Nah itu masalahnya ya. Karena sekarang banyak anak salah kagak tasawala. Anak yang celaka, orang tua yang kebawa bau. Betul apa betul? Benar apa benar? Nah kenapa para kiai, para alim ulama, para ustaz, guru-guru ngaji itu anak-anaknya pada soleh? Mereka mah benar ngejalaninnya. Mereka bukan mengikutin hawa nafsu kayak kita. Bang Nova mah kawin kagak boleh lihat yang dendok lu mah. Betul apa betul? Benar apa benar? Kiai alim ulama ustaz itu memang benar-benar anaknya banyak, dia ngurusinnya juga sesuai dengan cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Istri kita ketika hamil, bapak walaupun bukan kiai, bukan ustaz, mulai sekarang ayo cetak anak kita sebelum lahir gitu kita didik ya. Sebab apa? Ada pendidikan sebelum lahir, ada pendidikan sesudah lahir. Kalau istri kita lagi ngandung atau istri kita lagi hamil, ayo tolong perbanyak kita baca Al-Quran sebagai bapaknya. Perbanyak baca sholat, lebih bagus lagi sambungin bacaan-bacaan kita ke istri kita. Bagaimana caranya? Mohon maaf, perempuan yang hamil, kalau lagi hamil, apalagi masa-masa 4 bulan, 7 bulan, jujur pengalaman saya pribadi, perempuan itu Pak, pinginnya perutnya diusap-usap. Pinginnya diusap. Ada yang ngalamin nggak gitu? Mungkin bukan istri saya. Nah mumpung istri pingin diusap-usap, pingin dimanja-manja, pingin disayang-sayang, yuk kita sambungkan baca Quran, baca sholawat. Ya, gimana? 7 bulan usap-usap sama suaminya baca ayat suci Al-Quran. Yang mudah dan yang gampang aja, bisa tabarok atau tabarok, bisa yasin atau yasin, bisa waqiah, ar-Rahman. Kagak bisa Ustaz, saya mah tahunya cuma kuliah nggak apa-apa. Nggak bisa juga Ustaz, bolong, siapa bolong. Nggak bisa baca Quran, saya emang ngajinya cuma Iqra doang atau kagak apa-apa. Iqra juga bacain, betul-betul. Gimana caranya? Saya kasih tahu caranya. Apa itu? Coba saya lihat dulu. Ada sianidanya enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, udah banyak yang mau balik keracunan. Sekarang mau berwaspada dan siap. Betul. Baca di perutnya, tapi mohon maaf begini nih, ibu, bapak perhatian amat. Ini kalau ada ibu seru ini ya. Lihatin saya lihat kok bapak. Saya nggak akan rela kalau bapak saya ceramah bapak makan atau ngobrol ya. Gua enak ngomong lu mang baca soalnya.
ingin punya anak soleh, ya bacain ayat suci Al-Quran. Kita mah kagak bisa Al-Quran, kagak bisa juz amma, bisanya Iqra. Tenang, Islam itu agama yang mudah. Betul apa betul? Agama yang indah, tidak ada keterpaksaan, sesuai dengan kebisaan kita. Betul apa betul? Dari sini mulai, Bapak tolong liatin saya. Neng, kata Ustaz Jacob tadi suruh baca Quran, emang bisa Bang? Kagak. Gua bisa kemarin nggak usah Iwan belajar 2 minggu. Ikut ya udah mulai dah siap. Bos suaminya istrinya udah mendangkal. Ih demen loh itu ya, kita lihat istri kita lagi menandung, demen dia. Ya pengen ngebabut banyak. Siapa? Alif. Istrinya mainnya baik. Bah. Ikutin katanya. Satu sambil putar-putar jah. Nah, turun sedikit pas bagian begini. Dengerin dulu. Enggak tahu baik. Pas begini nih ya, segini kan ini, kalau begini kan. Nah, agak lamaan. Lagi dulu. Atau kita baca sholawat. Betul. Baca sholawat itu usahakan kalau perempuan lagi hamil baca sholawat yang berbau-bau, nakutin jurik, nakutin setan. Karena setan kudil anak membedik, ngawasin terus kalau orang atau istri lagi hamil. Bagaimana sholawatnya? Banyak dah. Apalagi ada sholawat yaitu sholawat yang menghancurkan kezaliman. Allahumma sholli ala sayyidina adem nggak hati kita? Tenang nggak hati kita? Masya Allah, tabarakallah. Baca Quran kagak bisa, ya. Baca salawat kagak bisa. Tapi nabi natenya. Terus bacanya apa? Kagak bisa, Ustadz. Gua mah bisa nyanyi doang. Bisanya nyanyi. Pakai apa enggak itu? Jangan dipakai. Khawatir nyanyinya juga salah. Perempuan lagi hamil kita kagak bisa baca Quran, kagak bisa baca sholawat, nyanyi baik sambil diusap-usap nyanyi dia. Udah mending jeben mah, yang mending bagus mananya. Begini nyanyinya, katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Isinya melontok. Wah, emang perbuatan siapa ini? Malam pertama ku dambakan berakhir dengan masya Allah, kalau udah kacau kalau begitu mah. Betul apa betul? Nyanyi boleh, tapi ketika di depan istri hamil mah jangan. Anak kita merekam apa yang kita baca, anak kita merekam apa yang kita lakukan. Betul apa betul? Terus apa terus ini? Gimana Pak? Lantar boleh ini? Saliban dulu saliban. Pak Tumari gimana lanjut? Siap lemas nih. Ya bingung mayangnya, gua bingung. Kenapa jangan dipikirin itu mah, ya udah. Ada milik baik alhamdulillah, nggak ada milik minjem kemana beda. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kewajiban kita sebagai orang tua, mohon maaf, ternyata sangat banyak sekali. Apalagi di zaman sekarang, ya. Fungsi kita sebagai orang tua, ya. Gerak kita sebagai orang tua kudu betul-betul kita memperhatikan anak. Betul apa betul?
Kudu benar-benar kita yang masya Allah tabarakallah mengoreksi anak-anak kita, perhatikan. Kenapa? Anak adalah amanah, istri juga amanah. Makanya benar. Pas ketika istri kita hamil, terus istri kita melahirkan, tugas pertama orang tua laki-laki ngazanin anaknya. Nih tanggung jawab kita yang pertama, ngazanin anaknya di kuping kanan, ngomatin di kuping. Kenapa itu terjadi dan kenapa banyak dilakukan? Banyak yang nanya, Ustaz ribet ya, umat Islam banyak banget peraturan. Jangan begitu, ada hikmah setiap perintah dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak kita lahir ke alam dunia, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Senyum kita melihat anak kita laki-laki atau perempuan, apalagi dalam keadaan sehat. Cepat-cepat kita ambil, azanin di kuping kanan. Tapi mohon maaf, ngazanin anak ketika saat dilahirkannya jangan seperti azan di musola atau di masjid. Betul. Kata Ustaz suruh diajarin, cepat-cepat keluar, gua lahir, diambil anak. Allahu Akbar, modal anak itu. Modal lah kenceng banget. Betul. Ngajarinnya gimana Ustaz? Pelan-pelan Mbak. Karena memang sesuai dengan suasana. Pertama haru, pertama sedih dan bahagia. Jujur dah, ketika kita punya anak pertama bahagia, betul. Senang, betul. Masya Allah, air mata berurai, luar biasa. Makin sayang kita sama istri, apalagi sama anak kita. Sambil diusap, sambil diajar, pelan-pelan baik. Cuman ada sedihnya kita. Sedihnya kenapa? Puasa 30. Puasa 60 hari, betul. Makanya mumpung lagi sedih dan bahagia, bercampur aduk kita ajarnya lagam sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata mertuanya, tumben tuh sedih, gua mau puasa. Betul tadi Bang? Iya. Terus komatin kuping kiri, dikomatin. Kenapa? Udah dikomatin dan azanin ya, karena kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min mauludin illa masyahahu syaitan. Tidak ada bayi yang lahir ke alam dunia semuanya diusap setan. Ya, diawasi juri berusaha ingin masuk, berusaha ingin mengganggu agar anak kita itu nantinya jadi penganutnya, jadi pengikutnya. Makanya adanya azan, adanya qomat itu merupakan zikir. Setan itu takut sama zikir. Insya hikmah selanjutnya, sebadung-badungnya anak kita kan masya Allah, anak kita kan 10 tahun 15 tahun pengalaman luar biasa, betul. Contoh anak-anak yang segede gitu tuh makanya mereka pada jadi patwal tuh sekarang ya. Itu kalau malam minggu di dalam, betul. Kadang-kadang kita sakit hati lah, udah saya mah yakin banyak dari anak-anak kita juga yang begitu, betul. Waduh, kita udah ngomong, udah segala macam tenek-tenek upaya, tapi badung pengal anak kita. Bahkan banyak yang masuk pada narkoba, masalah pergaulan dan lain sebagainya. Mohon maaf, tabarak, insya Allah yakin dan percaya ketika pada saat lahirnya kita ajar dan komatin, semuanya akan kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu. Nah, itulah hikmahnya kenapa anak kita diazanin dan dikomatin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasih nama yang baik ya Pak. Jangan seenaknya aja ngasih nama. Kadang-kadang kita mah ngasih nama udah kagak mau puyeng, apalagi orang tua. Masya Allah lah, gua puyeng, gua udah gimana lu aja. Waktu bingung gua mau ngasih nama anak, tanya sama kiai kagak mau, sama ustaz nggak mau nanya, ngasih nama sendiri. Suaminya orang Batak, ibunya orang Bogor. Pas lahir ke alam dunia udah nggak kasih nama Batak. Bapaknya Batak, ibunya Bogor. Ada orang kampung yang kagak mau ngaji, orang kampung kagak mau kenal sama ustaz, nggak mau ngasih duit, nggak mau ngamplopin. Kalau nanya sama kiai kudu ngamplop, katanya. Udahlah kita kasih nama sendiri aja. Gimana bang namanya gitu kan? Nama gua kan Abbas, lu Kokom, udah kasih nama anak kita Baskom. Bapaknya Abbas, ibunya Kokom. Hadirin, nama itu penting ternyata. Penting kayak gimana ustaz? Nama aja deh, mohon maaf ya. Setiap orang dilahirkan dan punya nama, ternyata nama itu sangat pengaruh. Pengaruh kayak gimana? Yang pertama, kewibawaan kita. Betul apa betul? Dan PD kita. Nama saya Ahmad Alawi. Jujur, bagus apa jelek? Bagus. Ada ngomong jelek nih, gak berani dia. Ahmad Alawi, bagus. Dilihatnya dari mana? Dari mana aja bagus pokoknya mah. Enggak ada jeleknya nama Ahmad, betul-betul. Ahmad nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Muhammad nama baginda Rasulullah, Yasin, Toha, dan lainnya itu nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Atau umat Nabi mah kudu ngikutin nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, atau nama-nama sahabat, nama-nama malaikat itu bagus ya. Alawi, coba, itu nama Habib kalau pengen tahu mah Alwi, betul apa betul? Maka saya mah alhamdulillah Ahmad itu terdapat pujian, Alwi itu artinya secara Arabiahnya artinya di atas. Saya mah banyak pujian pagi siang malam. Siapa yang muji saya? Janda muji terus. Nenek-nenek muji terus. Alhamdulillah. Yang kedua di atas pagi siang malam saya mah ada di atas. Betul apa betul? Di atas apa coba? Di atas panggung. Ternyata itu jadi doa keijabah apa yang diinginkan orang tua saya. Betul apa betul? Masalah ini mah nama kadang-kadang masalah tabarakallah kagak mau puyang-puyang lahir deket pacul kasih nama si pacul. Waduh. Betul. Masalah namanya Gabel, nama Gabel. Ih, mari kita panggilkan. Mending kalau nggak jadi kiai. Mending kalau nggak jadi mubalik. Ketika jadi mubalik kita panggilkan mubalik kondang kita Kiai Gabel. Nggak pantas. Betul. Nama ternyata bagus. Nama adalah doa. Kadang-kadang ini mau kasih nama orang-orang Amerika, nama orang-orang Yahudi, nama di luar Islam. Ada yang lucu, siapa namanya Angelo. Kenapa Angelo? Antar jemput lontek. Siapa itu? Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih nama yang bagus. Selanjutnya tugas kita kasih anak-anak kita ilmu, terutama ilmu agama. Bukan hanya ngasih makan, bukan hanya ngasih pakaian, yang paling penting ngasih akhlak dan ngasih adab. Kita sibuk, kita nggak sempat banyak pesantren, banyak majelis taklim. Bawa anak kita ke pesantren, bawa anak kita ke majelis taklim. Jujur Pak, saya ngalamin, ya ternyata mendidik anak di rumah itu susah. Betul. Masuk sama kita, tapi sama kiai, sama ustadz, sama habaib, insya Allah. Bagaimana caranya? Datang ke kiai, datang ke ustadz, pindah tanggung jawab. Kita bahasa nih, mohon maaf, kudu ada bahasa kalau nyerahin mah karena kewajiban bapak. Assalamualaikum Ustadz Ibadu, ampura. Ini anak saya namanya Udin ya. Udin tahu nama Udin. Udin kan agama U itu urusan agama usia urusan. Betul apa betul? Nama Udin ini si Udin Masya Allah 15 tahun umurnya baru lulus sekolah ya. Ya Ustadz Ibadu, mohon maaf anak saya kuningin, hijauin, putihin, merahin, terserah Ustaz. Kata Ustaz Ibad mana cek nah. Tapi ya kalau kita pingin anak kita soleh, pingin soleha, jangan hanya kita fokus kepada anak kita, fokus juga kita kepada kiainya, kepada gurunya. Betul. Kalau ngiriman anak ke pesantren, ya ngejenguk anak ke pesantren, jangan hanya anaknya doang, kita kasih jeruk, kita kasih makanan, kita kasih duit. Kiainya begini baik lihatin. Yang paling penting datangin kiai. Assalamualaikum, anak saya sehat. Alhamdulillah. Gimana pelajaran pendidikannya? Alhamdulillah. Tuh sebelum ngasih ke anak kita gitu, Ustaz satu nuhun, alhamdulillah amplop 5 juta. Alhamdulillah. Ustaz Iban gak akan melangsang. Benar. Kenapa guru-guru pada ceking? Ya kayak pesantren pada puyeng gitu. Aduh kita mah anak pingin benar, anak pingin pintar tapi nggak merhatiin gurunya. Setuju apa enggak ini? Setuju apa enggak? Ya insya Allah. Jadi bukan hanya penyatuan murid dengan guru, kita juga sebagai orang tuanya ada persatuan, ada nyatunya, ada ruhnya, ada rasanya kepada kiai-kiai. Alhamdulillah. Yang terakhir kan udah malam ya, Bapak juga kayaknya udah mau mesmeu ya. Jadi nama bisnisnya Pak saya. Yang terakhir yaitu adalah apa? Kalau anak kita dewasa, anak kita sudah gede, sekarang jujur mohon maaf, tolong pilihin jodoh yang baik. Betul? Tolong pilihin jodoh yang bagus. Jodoh yang bagus apa? Di dunia akhirat sana kerjaan ya dia punya, tapi ilmu agama dia dapat. Dia ada. Insya Allah. Jangan hanya milih kerennya, jangan hanya milih bosnya. Sekarang mah semua serba menipu. Betul? Dulu mah pada waktu nganjang bawa Fortuner, Pajero, Avanza, Honda Jazz dan lain sebagainya. Ternyata supir Grab ataupun kredit. Betul. Masya Allah. Yang paling penting mah cari anak atau menantu kita yang bisa mendidik anak kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari kiai atau ustadz atau minimal orang yang rajin ke masjid, ke musola. Ngapain dia yang sholat, bukan yang rajin ke masjid maling kotak amal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah ayat malam ini saya silaturahmi di tempat ini. Jujur memang malam ini saya sudah sangat capek dan sangat lemes banget. Kalau nggak capek mau bodoh saya acrok-acrokan kayak kodok ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaat dan ada maslahatnya. Amin. Amin. Demikian ya
tausiah singkat dari saya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat walafiat, barokah umur dan rezeki kita semuanya. Apapun mara bahaya dengan wasilah kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Tumari yang hajat, terima kasih walaupun wasilah Ustaz Iqbal telah mengundang saya. Itu cuma saya doang, hakikatnya mah Allah sudah mentakdirkan saya dapat amplop di sini. Alhamdulillah. Allah ya